Submerek produsen Xiaomi Poco meluncurkan tablet Android pertamanya, Poco Pad, di pasar global. Tablet perdana Poco ini meluncur bersamaan dengan rilisnya Poco F6 series. Poco Pad merupakan versi perilisan ulang atau rebrand dari Xiaomi Redmi Pad Pro keluaran April 2024 lalu. Sebagai versi rebrand, spesifikasi Poco Pad dan Xiaomi Redmi Pad Pro identik. Perbedaannya terletak pada konfigurasi RAM dan media penyimpanan, serta pilihan warna yang ditawarkan. Poco Pad dijual dengan konfigurasi RAM atau storage tunggal 8/256 GB. Di sisi lain, Redmi Pad Pro ditawarkan dalam dua opsi, 6/128 GB ataupun 8/256 GB. Untuk pilihan warna, Poco Pad tersedia dalam varian warna biru dan abu-abu. Sebagai perbandingan, Redmi Pad Pro menghadirkan warna tambahan hijau atau green. Poco Pad mengusung layar IPS LCD berukuran 12,1 inci, resolusinya 2560x1600 pixel, refresh rate 120 Hz, tingkat kecerahan maksimum 680 nits, kerapatan pixel 249 ppi, dukungan 68 miliar warna, dan kaca pelindung Gorilla Glass 3. Dengan tingkat kecerahan ini, pengguna bisa menggunakan tablet dengan nyaman meski di bawah cahaya sinar matahari. Ada pula fitur DC dimming yang meminimalisasi paparan cahaya flicker yang berbahaya bagi mata. Layar ini memiliki aspek rasio 16:10. Menurut Poco, layar ini sudah dioptimalkan untuk bekerja dan hiburan. Bicara soal hiburan, tablet Android pertama Poco sudah dilengkapi 4 speaker Dolby Atmos dan teknologi Dolby Vision untuk meningkatkan kualitas video streaming. Poco Pad Pro mengusung baterai dengan kapasitas 10.000 mAh. Baterai ini bisa diklaim bertahan hingga 16 jam untuk streaming. Baterai ini juga dapat bertahan 18 jam ketika digunakan untuk membaca. Ada pula teknologi pengisian cepatnya berdaya 33 watt. Poco mengatakan bahwa setelah diisi dayanya selama 15 menit, tablet ini bisa bertahan 26 jam untuk pemutaran musik. Bicara jeroan, Poco Pad ditenagai oleh SoC Snapdragon 7S generasi kedua bikinan Qualcomm. Chipset ini mencakup 4 inti Cortex A78 berkecepatan 2,4 GHz dan 4 inti Cortex A55 berkecepatan 1,95 GHz. Untuk unit pengolah grafis yang digunakan adalah Adreno 710. Poco Pad dibekali RAM LPDDR4X 8GB dan storage UFS 2.2 256 GB. Bila dirasa kurang, pengguna bisa memperluas storage hingga 1,5 TB dengan memanfaatkan kartu microSD. Makin besar storage, makin pula banyak file yang bisa disimpan pengguna. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 14 yang dipoles dengan tampilan antarmuka Xiaomi HyperOS. HyperOS membawa banyak fitur, misalnya mentransmisikan layar ponsel pengguna ke tablet. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menarik dan melepas atau drag and drop file foto, video, dan lainnya dari tablet ke ponsel. Pengguna juga bisa menghubungkan ponsel dengan sekali ketuk. Spesifikasi Poco Pad lainnya mencakup kamera depan dan belakang beresolusi 8 megapiksel, jack audio 3,5 mm, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dan masih banyak lagi. Poco turut menghadirkan aksesori tablet berupa Poco Pad Cover dan pena digital atau stylus Poco Smart Pen. Aksesori ini dijual terpisah dari Poco. Di atas kertas, Poco Pad memiliki dimensi 280 x 181,9 x 7,5 mm dengan bobot 571 gram. Nah, berikut ini adalah rincian harganya. Poco Pad dikabarkan akan masuk ke Indonesia. Indikasinya, tablet pertama Poco ini sudah mendapatkan izin edar di Indonesia, sehingga dapat dipastikan akan dipasarkan di tanah air. Hal ini mencuat berkat perangkat baru Poco yang sudah mendapatkan sertifikasi perangkat pos dan telekomunikasi dari Ditjen SDPBI Kominfo. Dalam daftar sertifikat yang sudah terbit, disebutkan perangkat ini memiliki tipe tablet komputer
dengan merek Poco dan tipe atau nomor model 24005CPCFBG. Sertifikasi ini memiliki nomor 99362/SDPPI/2024 dan sudah terbit pada 17 Mei 2024 lalu. Belum ada informasi apakah perangkat tersebut memang benar Poco Pad atau tidak. Namun, Poco Indonesia belum memberikan kepastian ketersediaan produk tersebut di tanah air. Redmi Pad Pro juga sebelumnya sudah mendapatkan sertifikat postal dari Dirjen SDPPI Kemenkominfo lebih dulu, yakni pada tanggal 7 Mei 2024 dengan nomor model yang berbeda dengan Poco Pad, yakni 2405C-RPFDG. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.